Ya, pemirsa, berbagai cara dilakukan para pesepeda agar tidak menjadi korban begal. Salah satunya dengan memasang tulisan kreatif anti begal di punggung mereka. Berikut liputan selengkapnya. Pernah menjadi korban begal dan mengantisipasi kasus serupa, salah satu komunitas sepeda berinisiatif menulis kata-kata unik dan menggelitik di punggung mereka. Saya cucu Suzana, berani begal. Sepeda aja masih nyicil, jangan dibegal please. Saya trauma dijambret, masa tega sih ngebegal? Ada-ada aja ya. Ide ini datang dari salah satu anggota komunitas yang pernah menjadi korban begal. Meski trauma dibegal, bersepedanya tetap jalan terus. Oh, kalau yang tulisan itu sebenarnya saya iseng aja sih tadinya. Cuma karena saya post di grup komunitas, terus habis itu di-upload sama mereka, terus ya tiba-tiba jadi viral aja. Karena emang sebenarnya curhat saya sendiri juga sih. Kayak ya kan siapa juga nggak mau kan aktivitasnya tuh keganggu karena ada hal-hal yang kayak begini. Jadi was-was aja kitanya. Biar lebih nyaman aja sih. Memang sih tulisan-tulisan ini tak serta-merta menghentikan aksi kejahatan begal. Waspadaan diri pada pesepeda tetap diperlukan. Bareng-bareng, terus jangan terlalu malam dan jangan terlalu pagi aja. Banyak riset dan banyak ini sih harus tahu medan. Maksudnya kayak kita tahu kalau misalkan ada emergensi di mana kita minta tolong dan ada orang yang tahu lah kalau kita keluar. Jadi kalau ada apa-apa sesuatu terjadi di jalan langsung bisa cepat untuk evakuasi. Ya kalau misalnya kayak pakai ini nih tas pinggang, jangan suka taruh di belakang. Karena kan dia suka narik begitu, takutnya dipaksa. Nah jadi ya antisipasi taruh di depan aja atau enggak selempang begini gitu. Jadi biar aman. Satu hal lagi yang penting, hindari membawa barang-barang berharga berlebihan saat Anda sedang berolahraga sepeda. Dan pastikan barang yang Anda bawa berada di posisi aman dari jangkauan tangan si jambret. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Pandu Priyo, Irian Syah, iNews melaporkan. Ya, tapi apakah efektif memasang tulisan di punggung ketika bersepeda agar tidak menjadi target pembegalan? Kita dengarkan cerita dan pengalaman dari Mas Akbar Darmansyah, seorang pesepeda yang sempat viral karena membagikan trik unik anti begal saat bersepeda. Selamat sore Mas Akbar. Selamat sore Mas Pandi. Mas Akbar, dengar-dengar pernah menjadi korban pembegalan saat bersepeda, bisa diceritakan seperti apa peristiwanya? Jadi waktu itu saya pulang dari kantor, karena memang kan saya kan beraktivitas untuk sehari-hari menggunakan sepeda. Waktu itu pukul 8:30 malam, itu bulan Juli, jadi tiba-tiba aja ketika saya agak minggir untuk mau ngabarin teman saya dan ambil handphone dari kantong belakang, itu tiba-tiba diambil aja gitu sama orang, dan dia naik motor gitu. Itu sendirian atau rame-rame Mas Akbar? Waktu itu saya bertiga, tapi di sekitar situ ada banyak pesepeda lainnya, sekitar 20 sampai ya sekitar segitu. Pelakunya berapa orang? 2 orang untuk pelakunya. Oke, tapi kalau kita lihat ini dengan kondisi yang ramai dan banyak pesepeda, dengan hanya ada 2 orang pelaku begitu, ini berarti cukup berani ya ketika beraksi di keramaian? Betul Mas. Karena mungkin mereka juga berpikir kita menggunakan sepeda dan dia menggunakan motor yang cc-nya cukup besar, itu tidak mungkin mengejar. Oh begitu. Atau jangan-jangan karena barang-barang yang dibawa oleh Mas Akbar dan teman-teman juga cukup banyak begitu? Sebenarnya ketika nggak tahu juga ya, mungkin saya sudah diintai atau bagaimana. Cuma memang saya untuk di kantong belakang biasanya itu untuk handphone saya sembunyikan di belakang ban dalam, jadi supaya nggak kelihatan gitu, supaya nggak memancing. Cuma memang saat itu saya mau ambil handphone untuk kabarin teman dan mau minggir untuk ngabarin, langsung diambil gitu Mas. Tapi tas yang dibawa cukup besar kah? Kebetulan saya nggak bawa tas waktu itu. Oke, tapi tetap jadi target pembegalan ya. Nah, dari pengalaman tersebut kemudian Mas Akbar dan teman-teman membuat trik dengan memasang tulisan ya begitu di punggung ketika bersepeda?
Ya, betul. Jadi sebenarnya komunitas kami kan bergeraknya di mental health gitu. Jadi kita tuh pengen supaya orang tuh nggak was-was untuk beraktivitas, apalagi menggunakan sepeda. Karena kan sebenarnya ya mungkin tulisan ini nggak akan memberhentikan aktivitas kejahatan yang sekarang marak, tapi paling enggak kita bisa ngajak teman-teman untuk tetap waspada. Karena untuk yang jadi korban ini bukan hanya pesepeda saja sebenarnya kan, bisa jadi pejalan kaki atau pemotor juga atau orang-orang yang beraktivitas di jalan gitu. Tapi efektif tidak? Maksud saya kejadian yang dialami seperti yang sebelum memasang tulisan ini Betul. sudah tidak dialami lagi kah ketika setelah memasang tulisan seperti ini? Kalau untuk itu mungkin tidak menjamin ya Mas ya, cuma Tidak menjamin. beberapa pesepeda kemarin saya dapat infonya itu sudah mulai memakai itu, jadi mudah-mudahan ini pesannya bisa tersampaikan, jadi orang semua bisa lebih waspada ketika bersepeda, jadi mereka bertanggung jawab atas barang yang mereka bawa sendiri, mereka bertanggung jawab atas mereka saat bersepeda, lebih waspada, dan yang terlebih ketika ada kejadian seperti itu, kita akan lebih sosialisasikan lagi untuk melapor. Jadi supaya pihak yang berwajib itu bisa lebih mengetahui kondisi apa yang dialami oleh pesepeda supaya kita akan lebih aman untuk kedepannya. Begitu Mas. Jadi lebih kepada sosialisasi agar terus waspada. Betul. Ya sebenarnya. Betul. Tapi ini kalau saya lihat ini hanya sekedar dicetak terus ditempelkan di selotip ya begitu ya. Ini tidak pernah jatuh ketika bersepeda tulisannya, Mas Akbar? Iya, ini jadi kami mencoba membuat ini seperti tag yang ada di balap sepeda atau triathlon. Jadi kita menggunakan peniti supaya tidak mudah jatuh gitu Mas. Oke, kita berbicara mengenai lokasi-lokasi yang sebenarnya menjadi target dari para pembegal ini untuk beraksi. Betul. Sebenarnya ada tidak, Mas Akbar, lokasi-lokasi yang menjadi target tertentu dari para pelaku? Dari komunitas ini mungkin yang kita ketahui ya dari teman-teman komunitas itu untuk di Jalan Protokol Sudirman Tamrin, SCBD itu sangat rawan untuk terjadi pembegalan dan juga penjambretan. Lalu kemudian juga di Bintaro, di Boulevard Bintaro Jaya itu juga cukup rawan. Lalu kemarin juga kita baru dapat info lagi untuk di daerah Puri. Tapi kalau yang sangat sering terjadi itu memang di Jalan Protokol Sudirman Tamrin dan SCBD. Mas Akbar, rawannya ini karena gelapkah atau karena sepi atau karena apa tempat-tempat tersebut? Mungkin karena itu jalan sangat lebar, jadi mereka lebih leluasa untuk bisa kabur, Mas. Mungkin nggak terlalu sepi ya, tapi mungkin itu lebih karena jalannya luas, itu mereka jadi sangat dan banyak pesepeda di situ ya. Oke, jadi lebih leluasa ya untuk para pelaku Betul. ketika beraksi. Semoga ini bisa menjadi antisipasi untuk para pesepeda di luar sana. Terima kasih, nanti kita berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Akbar Terima kasih Darmansyah, banyak, salah Mas satu Pandi. pesepeda yang viral dengan taktik untuk bersepeda dengan aman agar terhindar dari begal yang mengancam di luar sana.